ini akan membahas tentang skincare yang lagi aku pakai minggu-minggu ini, yaitu MS Glow. Ini aku pakai paket yang Acne, dan ini basic skincare-nya ya. Bagi yang nggak tahu basic skincare itu apa, basic skincare itu terdiri dari facial wash, toner, krim siang, sama krim malamnya. Ini tuh facial washnya. Jadi facial washnya itu berbentuk foam. Jadi sebelum kalian pakai, jangan lupa buat dikocok dulu. Abis itu terus disemprotin aja, tinggal dipencet kayak gini, dan bakalan keluar kayak foam kayak gini. Warnanya kuning dan lembut sih di wajah, lembut, enak lah buat kulit sensitif seperti kita yang seperti aku yang lagi jerawatan kayak begini. Terus ada tonernya. Tonernya ini juga warnanya kuning kayak gini, disemprotin. Kalau aku sih pakainya langsung disemprotin ke kapas ya. Kemudian ada krim siangnya. Banyak banget yang bilang kalau Kelly itu krim siangnya sama kayak krim siangnya si MS Glow kayak gini. Tapi kalau menurut aku ya, emang dari segi creaminya terus warnanya itu emang agak mirip-mirip, tapi yang pastinya nggak begitu sama sih, nggak sama 100%. Walaupun bahan-bahannya juga di sini tertulis mirip sama si Kelly, tapi beda lah pokoknya. Kalau kalian udah pakai keduanya, nanti kalian bakalan lebih paham gitu perbedaannya dari si krim Kelly ini sama krim siangnya MS Glow. Terus ada krim malamnya. Krim malamnya ini berbentuk creamy, jadi kayak lebih ke whipped cream gitu, kayak gini, nggak lengket dan enak banget. Biasanya kalau malam habis aku pakai ini ke seluruh wajah, terus aku tutulin ke bagian yang jerawatan. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut lagi, di sini aku mau cerita dulu. Jadi bagi kalian yang udah lama subscribe aku, pasti kalian tahu dong ya, aku udah lama banget nggak update video lagi, nggak update konten baru. Karena apa ya? Karena kondisi wajah aku yang lagi breakout parah dan rusak parah. Di sini fotonya aku bakal liatin kayak gini, sebegitu parah, terus sakit, terus merah, ada bekas jerawat merah, bekas jerawat hitam, terus ada jerawat batu yang mendem kayak gitu loh, nggak timbul. Terus ada jerawat yang udah muncul warna kuning, habis itu pecah, tiba-tiba pecah, dan itu sakit banget. Habis itu tumbuh lagi, dan tumbuhnya di situ-situ aja gitu loh. Dan kalau kalian lihat di sini nih, masih ada kayak bekas-bekasnya di wajah aku. Jerawat parah, breakout parah, itu alasannya banyak banget, dan sekarang aku bakalan jelasin. Faktor yang pertama yaitu kondisi dan lingkungan. Jadi yang sebelumnya aku tuh tinggal di wilayah yang airnya bagus, airnya jernih, pakai filter. Terus aku pindah ke wilayah yang airnya itu air dari sumur bor. Itu tuh airnya tuh kuning banget. Abis kuning tuh ya, kalau misalnya kita kan pakai bak tuh ya, kalau misalnya kita colek di bawahnya itu bakalan ada tanah yang nimbun di bawahnya kayak gitu. Terus habis aku cuci muka waktu itu, pernah satu kali aku cobain, habis aku cuci muka pakai facial wash sama air, terus aku mau ngetesnya gitu ya pakai kapas, terus aku lapin di wajah aku gosokin dikit, dan itu kuning banget di kapasnya. Habis itu faktor kedua yaitu karena aku pindah ke wilayahnya ini tempat aku kuliah ya, by the way. Nah di sini tuh waktu itu karena corona aku jadi pulang kampung ke rumah aku, jadi yang rumah di sini nggak aku tinggalin kan, so otomatis segala macam perabotan dan barang-barang yang ada di rumah ini tuh nggak keurus selama 2 tahun itu. Dan ya kalian tahu, bantal, saung guling, terus tempat tidur semuanya itu debuan, dan aku nggak sempat buat cuci itu. Aku tidur di situ, walaupun ya sebelum aku tidur aku kayak ngontrol diriku buat tetap kayak terlentang gitu, tapi ya namanya udah tidur ya kan, pasti kayak kita mau miring ke samping, dan aku tuh tipe orang yang hobi pas tidur itu telungkup, jadi wajah aku tuh kena bantal, dan itu yang menyebabkan wajah aku tumbuh jerawat. Terus faktor ketiganya yaitu karena aku sering gonta-ganti skincare seperti yang kalian tahu ya, banyak banget skincare yang udah aku coba, dan yang sebelum aku breakout parah itu aku udah sempat ganti sekitar 5 atau 6 macam kalau nggak salah produk skincare, dan nggak ada yang cocok, dan hasilnya semua nol. Nggak ada yang bisa ngilangin jerawat aku, nggak ada yang bisa ngilangin bekas jerawat aku. Produk-produk yang aku pakai yaitu DRW, aku sempat pakai DRW, habis itu aku pergi ke kliniknya juga buat treatment, habis itu nggak cocok, habis itu aku ganti pakai DR Pure. Padahal dulu aku pakai DR Pure itu wajah aku putih sama glowing loh, dan sekarang nggak lagi cocok. Habis pakai DR Pure aku udah pakai something, terus pakai Avoskin, terus pakai pokoknya macam-macam lah ya, semua yang viral di TikTok tuh aku coba.
pokoknya yang bagus kata orang. Terus aku coba dan nggak ada sama sekali hasilnya. Sampai-sampai aku tuh udah kewalahan ya. Aku pergi ke Indomaret, terus aku coba balik lagi deh gitu ya, pakai skincare yang waktu aku zaman-zaman SMP. Aku beli Citra loh, dan wajah aku tambah rusak. Terus aku coba Garnier dan Wardah, aku coba Scarlett, nggak ada yang cocok. Semuanya cuman buang-buang uang, buang-buang waktu aja. Nih ya, takutnya kalian bilang aku bohong atau cuman ngomong doang. Aku liatin sisa-sisa produk yang belum aku bagi-bagiin ya, yang nggak cocok sama aku. Ini ada DRW. Aku waktu itu beli yang paket acne-nya dan nggak cocok. Ini sisa sabunnya aja. Ini mau aku kasih ke temen aku. Habis itu aku pakai DR Pure. Ini bagi ada yang cocok nih ya pakai DR Pure ini. Kalau ada yang mau boleh lah ya. Tapi kalian yang tanggung ongkirnya. Soalnya aku kan kalau misalnya mau tanggung ongkir lagi ya rugi gitu loh. Jadi kalian kalau mau, udah ini masih lengkap loh, siang sama malam. Dan ini Bepom. Bagi yang mau aku review produk DR Pure, ada yang cocok, boleh nanti komen di kolom komentar di bawah, nanti aku reviewin gimana cara bedain yang ori sama yang KW, terus udah Bepom atau belum. Waktu itu kan sempat hilang Bepomnya ya, terus sekarang ada lagi. Bagi yang mau, nanti aku bakalan bahas produk ini. Nih, sabunnya batang kan, jadi udah aku jadiin buat cuci tangan waktu itu. Bagi yang mau bisa komen ya, atau sekalian WA, nggak apa-apa. Terus ada Citra nih, Citra Hazelin yang green tea anti acne. Bagi kalian yang cocok boleh lah ya kalau mau. Ini masih banyak juga nih. Nih masih banyak nih isinya nih. Produk seringan ini aja nggak cocok loh. Apa akunya aja nggak sabaran kali ya. Habis itu aku pakai ini yang viral di TikTok. Ini masker dari Centella sama Spirulina. Katanya kan kalau misalnya bekas jerawat kita ini bekas jerawat PIE atau bekas jerawat merah, sebaiknya kita tuh pakai produk yang menenangkan kulit wajah alias memperbaiki skin barrier kita kan. Nah katanya Centella itu bagus buat memperbaiki itu, makanya aku beli masker ini lengkap sama spatulanya. Tapi yang ini nggak aku kasih ya, soalnya aku masih bisa pakai lah, enak lah pakai ini. Aku ada beli produk Pageant karena katanya kan produk Pageant itu aman gitu ya. Kan ini kan produk lebih banyak buat untuk bayi kan. Aku tuh waktu itu mau pakai bedak tapi kulit aku iritasi gitu loh. Jadi aku beli bedak Pageant. Tapi sayang juga sih nggak aku pakai, cuma 2 kali aja aku pakai ini. Terus aku juga beli produk something tapi nggak beli yang full size, apa namanya? Ya nggak beli full size-nya. Jadi aku beli syringe dulu. Karena ya kalian tahu lah ya, produk something itu kisaran harganya ratusan loh, 100 sampai 200. Sorry ada motor lewat. Terus kalau misalnya aku beli semuanya nih, waktu itu kan yang viral di TikTok itu kan toner Pyong Kang Yul, terus aku beli. Terus habis itu serumnya something yang niacinamide 5% sapi. Terus something AHA peeling solution. Aku beli juga banyak lah pokoknya. Terus ada krim totalnya tuh buat jerawat dari Cos RX yang Centella cream. Terus aku beli apa namanya nih itu loh buat itu, oh ya eksfoliasi, buat eksfoliasi dari Avoskin. Aku beli juga dari XCC Dark Spot yang glow serumnya, dan itu kan meong-meong banget ya. Aku mau beli 1 kali semuanya langsung gitu kan bisa hampir jutaan juga kan sama ongkirnya. Jadi ya udah aku beli yang syringe aja. Terus aku juga waktu itu katanya kan kita tuh wajib pakai sunscreen kan. Jadi aku coba yang merek Skin Aqua. Aku beli yang 2 macam nih. Bagi kalian yang mau di review juga bilang aja nanti di kolom komentar. Aku beli 2, yang warna biru sama yang warna hijau. Ini beda, yang ini buat di rumah, yang ini buat di luar ruangan. Terus ada juga yang terbarunya yang warna putih itu. Nanti kalau misalnya kalian mau dibahas lebih lanjut, bilang aja, nanti bakal aku review. Oh ya, nggak berhenti sampai di situ. Aku udah nggak kepikiran lagi mau pakai skincare apa waktu itu. Terus aku beraniin diri dulu kan pernah waktu aku SMK itu sekitar umur 17-an, aku tuh pernah jerawatan yang parah banget. Terus aku pergi ke dokter yang khusus buat kulit. Terus aku dikasih salep dan cocok gitu. Cuman ya namanya salep dokter ya ada tergantungan kayak gitu. Misalnya nggak pakai udah jerawatan lagi, tapi kalau pakai ya udah kempis gitu. Tapi kempisnya cepat sih, misalnya malamnya aku pakai ya, paginya besok langsung kempis kayak gitu. Terus waktu itu aku kepikiran mau ketemu sama dokter itu lagi, dan ya pas waktu itu dianya nggak ada lagi ke Semarang. Jadi aku coba pergi ke dokter SPKK yang lainnya. Yang dulu waktu aku SMA itu cewek dokternya, yang ini cowok. Terus
aku pergi situ, aku konsultasi, terus aku dikasih salepnya kayak gini, nggak ada tulisan apa sih. Ini ampuh sih buat kempesin jerawat, cuman ya itu kalau misalnya dipakai kempes, kalau enggak ya udah tumbuh lagi gitu, dan tumbuhnya ya di situ-situ aja gitu. Jadi aku berhentiin aja, dan ini isinya masih banyak, kalau ada yang mau juga boleh lah ya, kasih tahu. Pas yang aku beli ini aku dikasih kapsul obat kayak gitu buat dari dalam, ini kan dari luar, terus dari dalam, terus aku dipantangin makan, nggak boleh makan kayak udang, terus kayak telur, pokoknya gatal-gatal kayak gitu yang bikin iritasi dan nggak cocok juga. Terus aku pergi lagi ke dokter satunya lagi, tapi itu nggak berdekatan sih, rentang waktunya sekitar 2 bulanan. Terus aku pergi ke dokter satunya lagi dan aku dikasih ini Vitasit yang 0,05% retinoid, dan aku cari di TikTok sama di YouTube juga banyak orang yang cocok pakai ini. Bagi kalian yang mau juga aku review tentang salep-salep jerawat, boleh. Aku juga banyak tahu lah ya, dari dulu aku kan sering jerawatan juga, sering ngobatin jerawat, jadi aku banyak tahu lah tentang salep buat jerawat seperti kayak benzolat, terus Vitasit, terus kayak Feril, Agnes, terus banyak lagi lah pokoknya salep jerawat. Terus yang buat bekas jerawatnya kayak Melanox, Vitaqueen dan semacamnya, aku udah banyak tahu. Kalau kalian yang mau dibahas, nanti aku bahas di satu konten khusus nanti buat review tentang salep jerawat. Terus aku pakai ini nih, salep Vitasit ini cuman 2 kali, dan itu nggak aku lanjutin karena pedih banget. Ini kan obat keras ya, ini ada logonya nih, jadi kalau kalian beli salep yang ada kayak di lingkaran bulat kayak K gini nih, berarti nih artinya keras, obat keras, dan sakit banget, pedih banget. Dan ini kan dianjurinnya pakainya tipis-tipis kan, padahal aku udah pakainya tipis-tipis tapi masih pedih banget, jadi aku berhentiin, nggak kuat, sakit banget. Jadi ya aku anggap ini gagal juga. Ini masih banyak isinya nih. Singkat cerita, kenapa aku bisa sampai jatuh hati ke MS Glow ini, jadi aku tuh kan punya toko ya. Bagi kalian yang udah lama subscribe aku banyak cerita juga tentang toko aku kan. Jadi aku punya toko kosmetik, terus aku sering nyetok MS Glow. MS Glow ini ada 4 paket yang berbeda-beda fungsi. Ada yang acne buat jerawat, ada yang whitening untuk memutihkan atau untuk kulit normal, terus ada yang luminous untuk bekas jerawat, dan ada yang ultimate yang khusus buat flek hitam kan. Jadi karena saking booming dan saking lakunya ini best seller si MS Glow ini, jadi ya udah aku iseng-iseng aja coba pakai yang pakai acne nih kan. Sebelumnya sih aku mikirnya kayak gini, kalau misalnya produk-produk yang keras kayak salep jerawat, terus kayak DRW, DRQ itu kan produk-produk dokter aja nggak cocok gitu lah, apalagi MS Glow kayak gitu kan. Sebelumnya aku agak ngeremehin si MS Glow ini sih sebenarnya ya. MS Glow ini juga kan udah lama banget kan viralnya. Kalian juga pasti udah pada tahu lah ya ownernya siapa. Kisah hidupnya juga aku udah tahu banyak banget karena saking viralnya. Tapi aku baru kepikiran pakai ini 1 mingguan ini baru pakai ini. Terus yang ya itu, kalian lihat wajah aku dari kayak gini, terus kayak gini, banyak banget bekas jerawatnya, bisa jadi kayak sekarang. Meskipun nggak terlalu semulus dulu sih ya, bekas jerawatnya nih masih ada lah ya di sini terus kening. By the way, ini di kening nih penyebabnya bukan karena bantal sama air sama debu ya, tapi ini gara-gara helm aku nih. Aku pakai helm tapi helmku bukan lupa sih, aku malas buat cucinya jadi kayak gini. Jadi buat kalian yang malas cuci helm, mulai sekarang rajin-rajin lah cuci helm ya bagian jerawatan. Oke? Terus aku pakai ini kayak gini hasilnya. Dan pertama kali aku pakai ini nih pedih banget. Aku nggak tahu, mungkin pedihnya ini efek karena bekas pakai Vitasit yang tadi ini, atau emang pedih dari MS Glow-nya ini. Pokoknya pas aku pakai itu malam pertamanya tuh pedih banget, pakai face washnya aja ini pedih banget. Pedih, aku nggak sempat kayak buat gosok-gosok itu loh, bau aku tempelin langsung aku siram pakai air. Terus habis itu tonernya ini pedih, krim malamnya pedih, krim siangnya sih enggak ya, pedih. Dan besoknya itu kulit aku kayak ngelupas gitu loh, kayak ngelupas. Tapi pas aku pakai tonernya ini pakai kapas, aku gosok-gosok, lupasnya itu kayak tanggal gitu loh, kayak nggak ada lagi gitu. Nah jadi lebih itulah ya. Tapi sepedih-pedihnya MS Glow ini ya nggak sepedih yang Vitasit tadi nih kayak gini. Jadi ini aku masih bisa tahan terus habis itu. Dan emang sebagus itu bekas jerawat aku sama jerawat aku ya, yang jerawat batunya itu mendem sendiri, hilang, kusut gitu, kempes. Terus yang jerawat yang lainnya itu kayak purging gitu loh, kayak tumbuh jerawat-jerawat kuning gitu yang ada matanya yang udah mateng. FYI, purging sama breakout tuh beda ya. Kalau breakout itu nggak baik, tapi kalau purging itu setahu aku ya nggak apa-apa gitu loh, buat kayak sejenis buang racun-racun sisa yang waktu pakai yang krim lain gitu. Kalau breakout itu kan lebih ke kayak nggak cocok ya, langsung kalian berhentiin. Tadi kalau purging tuh kayak
ngebuang isi jerawatnya supaya cepat membaik, kayak gitulah sih, kayak gitu. Jadi aku ada coaching juga, tapi dikit kok. Habis itu kempes hilang dan bekas jerawatnya agak mudah. Kemarin tuh di sini nih penuh kayak gini kan, penuh kayak jari ini lah, penuh gini, merah campur hitam. Terus mulai kayak ada jaraknya gitu loh. Jadi social distancing dianya. Agak social distancing terus ya agak nipis-nipis itu. Ini baru dalam hitungan minggu loh. Ya semoga kedepannya bisa terus cocok lah ya. Semoga juga pas 1 bulan ke depan wajah aku tambah glowing, tambah bagus. Nanti bakalan aku kasih reviewnya lagi selanjutnya wajahku kayak gimana pakai MS Glow ini. Terus info penting buat kalian. Kalau misalnya kalian kan banyak yang nanya nih, Kak, kalau misalnya aku lagi jerawatan nih pakai paket yang acne, terus jerawat aku udah hilang terus tinggal bekasnya, terus aku mau pakai yang luminous nih, boleh nggak? Kalau saran aku ya, kalau misalnya jerawat kalian udah hilang, baru hilang nih ya, baru 1 hari 2 hari, saran aku jangan dulu pakai yang paket lain, terusin aja pakai yang paket acne ini sampai kalian udah betul-betul yakin bahwa jerawat kalian nggak bakalan tumbuh sebanyak itu lagi gitu loh. Kalau satu dua itu kan wajar kan ya. Nah kalau misalnya kalian udah yakin nih, misalnya udah berbulan-bulan pakai paket yang acne dan jerawat kalian gak ada yang tumbuh, sisa bekas jerawatnya udah boleh. Tapi kalau misalnya kalian belum yakin, saran aku jangan dulu ya. Soalnya banyak kejadian orang yang baru sembuh jerawatnya, terus tadinya niatnya mau ngilangin bekas jerawatnya nih, terus ganti yang paket yang buat bekas jerawat, tiba-tiba timbul lagi jerawatnya kan, nggak epic juga kan, nggak suka juga kayak gitu. Jadi ya udah, terusin dulu yang paket acne-nya, oke? Dari tadi aku nggak ada bahas tentang kandungan dari produk-produk MS Glow ini. Jadi paket basicnya yang aku beli ini ya. Kalau facial washnya ini dari paket acne sampai paket, pokoknya semua paketnya paket acne, whitening, luminous, sama ultimate. Facial washnya, terus krim siangnya, terus sama tonernya itu sama semua. Yang bedain itu cuman krim malamnya. Setahu aku ya, kayak gitu sih kalau yang aku lihat dari produk yang aku jual. Soalnya aku lihat dari paket acne, facial washnya sama, tonernya sama, terus krim siangnya sama, semuanya. Krim siangnya lah ya yang lebih kelihatan nih, tulisannya ini krim siangnya whitening day cream, bukan acne day cream, bukan, tapi whitening day cream. Itu juga semuanya dipakai luminous gitu, pakai ultimate gitu semuanya. Tapi krim malamnya aja yang beda. Kalau krim malamnya pakai acne ya udah acne night cream kan. Kalau misalnya yang luminous night cream kayak gitu. Dan juga banyak yang nanya kan ya, krim siangnya itu sama kayak Kelly katanya kan. Soalnya aku lihat di sini untuk bahannya lah ya, aku kasih satu contoh. Bahannya yang sama ini, si Kelly sama krim siangnya ini, yaitu titanium dioxide. Tapi FYI buat kalian semua, ketika mungkin kalian sering kayak berpikir, aku kasih contoh lah ya, produknya something yang AHA BH peeling solution, sama ini syringernya ya, sama serum Implora yang baru-baru aja keluar, baru aja rilis, yang peeling juga ada. Nah, produk Implora itu kisaran harganya cuman 20 ribuan sampai 30 ribuan, sedangkan something bisa sampai ratusan. Kenapa? Padahal padahal fungsinya sama-sama buat peeling. Terus bahannya sama aja gitu kan. Kayak MS Glow sama Kelly, bahannya sama aja dari titanium dioxide. Kenapa Kelly bisa belasan ribu dan MS Glow sampai ratusan, 300-an kan? Kenapa? Karena setahu aku nih ya, suatu pabrik kosmetik, misalnya lah ya, pabriknya Implora sama pabriknya something, mereka sama-sama memproduksi serum peeling yang sama, bahan yang sama. Iya emang sama, tapi grade-nya beda gitu loh. Kayak misalnya contoh gampangnya lah ya, kalian beli jeruk di pasar, walaupun kayak bentuknya sama, itu pasti ada kayak grade-nya kan, jeruk grade A, grade B, grade C. Semakin tinggi grade-nya, kayak misalnya grade A itu jeruknya semakin manis, semakin enak. Itu juga kayak bahan baku kosmetik. Jadi bahan baku skincare. Jadi kalau misalnya MS Glow ini titanium dioxide-nya ini grade-nya yang paling tinggi, yang paling bagus, kualitasnya paling terbagus, yang paling terjamin. Nah, sedangkan yang Kelly ini bahan bakunya ya standar biasa aja gitu, kayak gitu. Ya setahu aku sih kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada yang lebih tahu ya boleh sharing-sharing di bawah ya, di kolom komentar. Terus aku juga banyak lihat di TikTok para pemakai MS Glow ini banyak yang wajahnya kayak gak cocok gitu kan, atau misalnya barangnya B aja gitu biasa, bukan barangnya, mukanya itu B aja gitu pakai MS Glow, udah habis berpaket-paket gitu kan. Itu kembali lagi tergantung jenis kulit kalian masing-masing, ada yang cocok, ada yang enggak. Terus untuk masalah yang kulit kalian, wajah kalian biasa aja, dan ada yang pakai MS Glow kulitnya itu glowing putih banget, lihat lagi
jenis kulit pertama, jenis kulitnya itu kan. Kalau misalnya jenis kulitnya cocok ya bagus gitu loh. Terus habis jenis kulitnya, lihat juga dia itu pakai MS Glow yang basicnya apa yang premiumnya. Premium di sini dikatakan kayak misalnya MS Glow ini kan bukan hanya paket basicnya kan, kayak yang aku tahu lah ya, ada buat MS Glow Red Jelly yang buat malam tuh kayak sleeping mask kayak gitu kan, itu kan ngebikin wajah kalian tambah glowing gitu kan. Terus ada keluarin JJ apa gitu ya, JJ Glow apa gimana lupa aku. Nah itu kayak sejenis sunscreen kayak gitu tuh, itu kan ngebuat kulit kalian lebih bagus juga. Habis itu ada yang deep treatmentnya tuh yang kayak essence tuh yang warna hijau tuh yang buat kayak bikin wajah kalian calming kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah cocok pakai MS Glow habis bawa paket-paket, tapi kalian merasa kulit kalian kayak biasa-biasa aja, ya udah kalian coba upgrade produknya yang dari basic ini ke premium. Jangan lupa juga beli serumnya. Kalau di basic ini kan gak ada serumnya kan. Aku juga next bakalan ngelengkapinnya lah. Kalau misalnya beberapa bulan ke depan aku tambah cinta pakai produk MS Glow ini, aku bakal ngelengkapinnya. Aku bakal beli serumnya, aku bakal beli red jelly-nya, terus bakal beli sunscreen-nya, bakal beli ya semuanya produk MS Glow kan, supaya kulit aku tambah bagusan kayak gitu. Nggak terasa udah di ujung video. Aku rasa udah semuanya aku bahas di sini. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap, terus ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa WA aku atau DM aku, nanti aku kasih linknya di description box. Habis itu aku mau nyinggung sedikit tentang video aku sebelumnya, video aku yang mereview tentang kolagen yang ini. Nah, jadi di video itu tuh banyak banget yang masih bertanya-tanya, Kak belinya di mana? Kak ada link Shopee-nya nggak? Ada link Lazada-nya nggak? Kayak gitu kan. Dan udah banyak banget yang WA aku minta linknya. Maaf banget aku slow respon waktu itu. Sempat banyak banget yang minta aku buatin linknya di Lazada. Aku udah sempat buat linknya di Lazada, tapi nggak tahu kenapa nggak di ACC sama pihak Lazadanya, jadi aku nggak bisa jualan di situ. Aku bisanya cuma jualan di Shopee. Nanti aku kasih linknya di bawah toko Shopee aku. Aku juga baru mulai Shopee-nya ini agak lambat, soalnya sambilan ini kan aku udah semester akhir kuliah aku ya, udah semester 7, jadi aku super sibuk. Makanya aku juga jarang buat bikin konten, dan ya itu nanti Shopee-nya itu juga agak lambat. Jadi produknya baru sekitar 6 produk, tapi aku usahain bakalan terus update produk baru di Shopee aku. Nanti kalian bisa pantengin lah ya. Harganya ya menurut aku sih murah meriah ya, hampir sama seller-seller lainnya. Dan juga setiap produknya di Shopee aku kasih video biar kalian lebih yakin kayak gitu. Nah, dan kalau misalnya kalian kurang yakin juga, kalian bisa komen, nanti aku buatin video YouTube-nya sekalian biar lebih yakin lagi gitu kan. Aku jelasin, terus aku liatin produknya, aku kasih fotonya biar lebih yakin kayak gitu. Dan semua yang aku jual original. Aku udah, sebelum aku jual suatu produk tuh pasti bakal banyak banget aku riset dulu, aku cari tahu dulu gitu kan info-infonya. Jadi kalian jangan takut kalau beli ke aku dapat yang KW gitu. Sedikit tips di penghujung dari masalah aku kemarin yang wajah aku breakout parah. Intinya yang pertama, kalian kalau misalnya baru beradaptasi di lingkungan baru jangan kaget ya. Walaupun kemarin aku sempat kayak nangis, kayak stres kayak gitu kan, lihat wajah aku kayak gitu ya, gak apa-apa, tetap semangat kayak gitu. Cari masalahnya di mana dan cari solusinya apa kayak gitu. Misalnya kayak aku kan airnya, ya udah, jadi aku kalau cuci muka itu pakai air galon. Terus habis itu sarung bantal aku diganti pakai yang bagus, rumah dijaga kebersihannya. Terus habis itu skincare, apa, ganti-ganti skincare selama kalian tahu gitu ya kulit kalian cocoknya mana. Double cleansing itu penting. Kalau kalian jerawatan ya udah pakai micellar water, yang aku sih pakainya yang Garnier. Ini yang buat sensitive skin, jadi aman. Terus jangan lupa kapas buat bersihin wajah itu harus bersih juga, harus steril, jangan terbuka nanti dimasukin debu kan. Bagi kalian yang udah nonton sampai habis, aku terima kasih banget. Jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau memang ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.